Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi buat Bapak dan teman-teman semua. Jadi di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai upaya pelayanan kesehatan lingkungan dalam mata kuliah manajemen puskesmas. Tentunya dalam pengerjaan tugas ini saya tidak sendirian. Di sini ada beberapa teman anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Giselle Sirun. Yang kedua ada Ecel Pauno. Yang ketiga ada Christina Talubun. Yang keempat ada Unilum. Dan yang terakhir ada Yulian Murid. Untuk topik pembahasannya saya serahkan kepada teman-teman pembaca materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai materi pertama untuk membawa materi pertama. Di sini ada definisi kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan salah satu upaya kesehatan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan atau KESLIN, yang peraturannya ditujukan dalam rangka terwujudnya kesehatan lingkungan melalui upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan dari faktor risiko kesehatan lingkungan. Berikut ada kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan puskesmas. Nah, kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan puskesmas dilaksanakan di dalam gedung dan di luar gedung puskesmas, meliputi konseling, inspeksi kesehatan lingkungan, intervensi atau tindakan kesehatan lingkungan menurut Permenkes nomor 13 tahun 2015. Adapun konseling sebagai berikut. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Dalam konseling, pengambilan keputusan adalah tanggung jawab pasien. Pada waktu tenaga kesehatan lingkungan membantu pasien, terjadi langkah-langkah komunikasi secara timbal balik yang paling berkaitan atau komunikasi interpersonal untuk membantu pasien membuat keputusan. Nah, di sini ada inspeksi kesehatan lingkungan meliputi inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi kesehatan lingkungan dilaksanakan berdasarkan hasil konseling terhadap pasien atau kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit dan terjadinya kesakitan akibat faktor risiko lingkungan. Intervensi kesehatan lingkungan menurut Permenkes nomor 13 tahun 2015. Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang dapat berupa komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penggerakan atau pemberdayaan masyarakat, perbaikan dan pembangunan sarana, pengembangan teknologi tepat guna, dan rekayasa lingkungan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk teman, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan membacakan terkait komunikasi, informasi, dan edukasi serta penggerakan atau pemberdayaan masyarakat. Nah, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi
dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap masalah kesehatan dan upaya yang diperlakukan sehingga dapat mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan akibat faktor risiko lingkungan. Berikutnya di sini ada contoh komunikasi informasi dan edukasi serta penggerakan atau pemberdayaan masyarakat. Nah, yang pertama pemasangan dan penayangan media promosi kesehatan lingkungan pada pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, dan fasilitas umum. Nah, pelatihan masyarakat untuk 3M menutup, menguras, dan mengubur pembuatan sarana sanitasi dan sarana pengendalian vektor. Berikutnya pemicuan, pendampingan, dan percontohan untuk menuju sanitasi total pada kegiatan-kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Berikutnya ada gerakan bersih desa. Di sini ada perbaikan dan pembangunan sarana. Perbaikan dan pembangunan sarana diperlukan apabila pada hasil inspeksi kesehatan lingkungan menunjukkan adanya faktor risiko lingkungan penyebab penyakit atau gangguan kesehatan pada lingkungan dan rumah pasien. Perbaikan dan pembangunan sarana dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap air minum, sanitasi, sarana perumahan, sarana pembuangan air limbah dan sampah, serta sarana kesehatan lingkungan lainnya yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan. Di sini ada contoh perbaikan dan pembangunan sarana. Yang pertama ada penyediaan sarana cuci tangan dengan material bambu, pembuatan saringan sarana sederhana, pembuatan pasangan atau cincin pada bibir sumur untuk mencegah kontaminasi air dan berkembang biaknya vektor. Yang berikutnya ada pemasangan genteng kaca untuk pencahayaan ruangan. Dan selanjutnya ada pembuatan tangki sapi tank, pembuatan ventilasi, plester semen pada lantai, tanah, dan pembuatan sarana air bersih yang tertutup. Nah, di sini ada pengembangan teknologi tepat guna. Pengembangan teknologi tepat guna merupakan upaya alternatif untuk mengurangi atau menghasilkan faktor risiko penyebab penyakit dan gangguan kesehatan. Nah, pengembangan teknologi tepat guna ini secara umum harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Memanfaatkan sumber daya yang ada, dibuat sesuai dengan kebutuhan yang bersifat efektif, efisien, praktif, dan mudah diterapkan atau dioperasionalkan. Pemeliharaannya juga mudah serta mudah dikembangkan oleh masyarakat. Mungkin slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Di sini ada contoh pengembangan teknologi tepat guna. Yang pertama, pembangunan jaringan pasir cepat atau lambat untuk mengurangi kekeruhan dan atau kandungan logam berat dalam air. Yang kedua, pembuatan kompos dari sampah organik. Dan yang ketiga, pengolahan air limbah rumah tangga untuk ternak ikan. Di sini ada rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan merupakan upaya mengubah media lingkungan atau kondisi lingkungan untuk mencegah panjangan agen penyakit baik yang bersifat fisik, biologi maupun kimia serta gangguan dari vektor dan binatang pembawa penyakit. Contoh rekayasa lingkungan menurut Permenkes nomor 13 tahun 2015. Berikut contoh rekayasa lingkungan. Yang pertama, menanam tanaman anti nyamuk dan anti tikus. Yang kedua, pemeliharaan ikan kepala timah atau tumpi. Yang ketiga, pemberian bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang tidak tertutup. Dan yang terakhir, membuat saluran air dari laguna ke laut agar ada peningkatan salinitas. Yang
terakhir kesimpulan, kebersihan lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Karena lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh sangat besar bagi hidup manusia. Lingkungan dapat mempengaruhi pola pikir manusia, perilaku, serta gaya hidup manusia. Apabila keadaan lingkungan sangat baik, tentu akan baik pula keadaan penghuninya. Baik, sekian dan terima kasih. Waktu kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kepada teman-teman pembawa materi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, sesi tanya jawab kami akan buka pada kolom komen di YouTube. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.